Beralih ke informasi lain di pemirsa, jalan tol yang mengarah ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara macet parah hingga 9 km. Macet juga terjadi di jalan arteri hingga membuat pengguna angkutan umum serta ambulans yang sedang membawa pasien terjebak kemacetan hingga berjam-jam. Ini pasien kita, Pak. Iya. Untung dia kuat. Sebuah mobil ambulans yang sedang membawa pasien terjebak kemacetan hingga berjam-jam di Jalan Yosudarso mengarah Pelabuhan Tanjung Priok. Beruntung tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena pasien dibantu oksigen. Ya pasien untung ada oksigen, kita kasih oksigen. Ya komplikasi, ada gula, kolesterol. Ini banyak kemacetan terparah ya, Pak ya? Iya. Oke, harapannya seperti apa? Kemungkinan harus lebih diperhatikan lagi lah keluar masuk tol, karena unit kita ambulan bawa pasien nggak bisa, namanya keadaan macet total, berhenti total, kita nggak bisa. Tidak hanya di jalan arteri, kemacetan parah juga terjadi di jalan tol akses Tanjung Priok sejak Kamis dini hari. Bahkan kemacetan yang terjadi di jalan tol mencapai 9 km. Kemacetan ini membuat aktivitas warga terganggu. Jarak tempuh perjalanan angkutan umum yang harusnya singkat molor hingga berjam-jam. Saya tadi berangkat dari 7:30 sampai sini sekitar jam 9-an. Oh, itu dari mana Mbak pengalaman tadi? Dari arah Rawasari, Kayu Putih. Nah itu biasanya berapa jam sih kalau nggak macet dan kalau macet berapa tadi? Biasanya 40 menit udah nyampe, tapi sekarang udah lebih 1,5 jaman. Ini menurut Mas sering lewat ini, ini macet terparah seperti apa yang Pak rasain? Ini yang paling terparah. Kemacetan parah ini diduga akibat adanya peningkatan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kemacetan parah yang terjadi di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menjadi cerita tak terlupakan bagi warga. Saya juga mau pulang. Ya, bau ya? Ya! Bangun! Udah 1 jamnya! Kenapa gak bisa pulang di rumah? Macet. Hanya macet? Ya. Jika macet sedikit seperti itu ya. Tapi tidak ubah sekali. Kenapa? Jika aku marah ke siapapun. Pemirsa, kemacetan parah membuat warga asing ini marah-marah karena tak bisa pulang ke rumah dan terjebak macet selama berjam-jam lamanya. Namun akhirnya ia hanya pasrah melihat kendaraan-kendaraan di depannya tak bergerak sedikit pun. Kenapa gak bisa pulang di rumah? Sementara itu, seorang pasien yang hendak dibawa ke rumah sakit Koja terpaksa diturunkan di jalan dan didorong menggunakan tandu oleh petugas medis. Pasalnya ambulans yang ditumpanginya terjebak kemacetan parah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa ini terjadi tepat di jalur lambat dekat gerbang tol Koja Barat. Akibat kemacetan parah yang masih terjadi hingga Jumat pagi, perjalanan rangkaian kereta barang juga harus terhenti. Pasalnya, jalur kereta dari pelabuhan menuju stasiun Tanjung Priok terhalang rombongan truk trailer yang hendak masuk pelabuhan. Terhentinya laju kereta yang cukup lama juga membuat lalu lintas dari arah Koja Cilincing menuju Kelapa Gading mengalami kemacetan panjang. Lalu bagaimana dengan kondisi terkini di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara? Kita sudah terhubung dengan rekan Nata Arman. Nata, selamat malam. Apakah masih terjadi kemacetan? Ya, selamat malam Cikal dan juga pemirsa. Kami mau sampaikan terkait dengan situasi lalu lintas pada malam hari ini. Pada Jumat malam terpantau sudah mulai ramai lancar. Berbeda dengan kemarin, yang mana ketika kemarin malam ini terjadi kepadatan yang luar biasa, bahkan kemacetan mekor hingga berkilo-kilometer. Lantaran juga bertepatan dengan jam pulang kantor, yang mana selain dari truk trailer yang kemarin ingin mengantri untuk masuk ke dalam pelabuhan, ditambah juga dengan berpas-pasan dengan jam pulang kerja, ini pun yang menjadi
titik pertemuan yang krusial sehingga menyebabkan kemacetan yang begitu parah. Namun untuk pada hari ini kemacetan sempat terjadi ketika tadi pagi sampai dengan siang hari, kemudian sudah mulai melandai sekitar pukul 2, kemudian mulai lagi macet sekitar pukul 4 sore, dan tadi puncaknya sekitar pukul 6 atau selepas maghrib, dan kemudian pada pukul 7 sudah mulai terurai seperti saat ini. Dan tidak ada lagi penumpukan kendaraan yang begitu signifikan ataupun yang mengular bahkan hingga berkilo-kilometer, berbeda dengan tadi sore. Kemudian juga dari pihak polisi juga tadi kami sempat berbincang bahwa untuk saat ini kepadatan ini merupakan kepadatan normal, yang mana lantaran di sini bertepatan dengan adanya perempatan yang mengarah dari Cilincing menuju ke Yosudarso, baik arah sebaliknya dari Yosudarso menuju ke arah Cilincing. Kemudian juga ditambah lagi dengan adanya lintasan kereta api yang mengangkut logistik juga, ini tentunya menghambat dari jalur yang mengarah ke kawasan ini. Namun untuk saat ini situasi sudah mulai kondusif dan tidak ada lagi penumpukan kendaraan yang terjadi. Kemudian juga berdasarkan perbincangan kami dengan pihak Pelindo mengatakan bahwa untuk kemacetan ataupun penumpukan dari volume kendaraan truk kontainer yang melakukan bongkar muat secara bersamaan ini terjadi lantaran ditambah lagi ada 3 kapal yang datang tidak sesuai dengan jadwal, sehingga inilah yang menyebabkan adanya bongkar muat secara dadakan yang tentunya di luar prediksi dari pihak pelabuhan. Kemudian juga untuk kapasitas tampung sendiri ini 2.500, namun pada kemarin ini melonjak bahkan lebih dari 4.000, tentunya ini lebih dari 100%, sehingga terjadi lonjakan dan antrian yang cukup panjang bahkan mengular sampai dengan keluar pelabuhan dan berakibat kepada dampaknya kemacetan begitu parah. Namun untuk saat ini dipastikan tidak ada lagi penumpukan yang begitu signifikan, dan juga pihak polisi juga dan juga stakeholder seperti Dishub, kemudian TNI Polri juga masih tetap berjaga untuk mengamankan situasi lalu lintas agar lalu lintas tetap terpantau kondusif. Sementara Cikal. Baik Nata, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, PT Pelabuhan Indonesia dan Kepala Kantor Syah Bandar ini melakukan beberapa atau informasi guna memastikan kegiatan bongkar muat akan normal kembali pada hari Senin. PT Pelindo juga akan memberikan kompensasi terhadap gate pass supir truk yang sudah kadaluarsa akibat keterlambatan masuk pelabuhan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan aktivitas hari ini, memang khusus untuk MPCT1 di tanggal 16 menjelang 17 kemarin memang ada persamaan 3 kapal yang tiba di MPCT1, sehingga terjadi peningkatan volume bongkar muat mencapai di atas 4.000. Ini sehingga menyebabkan terjadi aktivitas yang cukup tinggi yang kita sama-sama tahu akhirnya terjadi kemacetan di MPCT1 berimbas sampai ke luar. Untuk hari ini ada jadwal kapal, memang 3 kapal yang saat ini sudah tiba 2 kapal, namun yang 3 kapal yang kemarin itu sudah 2 sudah berangkat, 1-nya nanti siang ini sudah berangkat juga. Jadi nanti akan 3 kapal. Namun Bapak Ibu sekalian, kami juga bersama-sama dengan teman-teman dari Pelindo, kemudian dengan Polres, kami melakukan meeting untuk memitigasi terhadap 3 kapal ini jangan sampai terjadi seperti yang beberapa hari kemarin. Yaitu salah satunya adalah kita akan melakukan dimungkinkan untuk di-shifting ke terminal yang lain sehingga mengurangi kegiatan bongkar muat di MPCT1. Itu yang pertama. Apakah ada kompensasi untuk teman-teman? Jadi tadi disampaikan bahwa Pak KSOP menyampaikan pertama kita kompensasi terhadap hal-hal yang memang seperti menambah waktu pembatasan pilanya kita perpanjang dan kita tidak tarik pos, itu juga kami selesaikan, sehingga ini akan sangat membantu teman-teman pengendara atau pemilik kargo
Yang kedua, beberapa kali kami juga melepas kit untuk tapping kitnya juga kami berikan. Dan beberapa tadi pagi juga teman-teman yang sudah stuck di jalan arteri kami masukkan ke tol